يوم الغريب سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini Allah senantiasa memberikan segala-galanya. Allah berikan nikmat iman, Islam, umur, kesehatan kepada kita. Maka sudah sepantasnya dan sewajibnya bahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya Rasulullah ila yaumil akhir. Dan juga sholawat senantiasa ya kita dawamkan, kita amalkan, bukan hanya dengan lisan kita yang bersolawat, yang membacakan sholawat, akan tetapi hadirkan di dalam hati kita bahwa sholawat yang kita bacakan setidak-tidaknya kita sangat berterima kasih kepada Rasulullah yang berkat jasa perjuangan Rasulullah sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini diri kita, lingkungan kita, bahkan dunia, seluruh dunia sedang disibukkan dengan adanya wabah daripada COVID-19 atau yang kita kenal juga dengan istilah yang lain, virus corona. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali semuanya merupakan daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, bagaimana kita menyikapi hal ini? Apa benar? Kita jangan takut, hanya takut itu kepada Allah. Virus makhluknya Allah, kenapa kita takut? Wayahnya mati, ya mati saja. Kalaupun kita terkena virus, ya, kalaupun kita umurnya masih banyak, kita juga tidak akan mati. Apa mutlak demikian? Atau kita justru jadi paranoid? Artinya ketakutan yang terjadi dengan diri kita terus berlarut-larut dan semakin dalam dan mendalam sehingga kita mengurung diri di rumah.
kita tidak mau bekerja, kita tidak mau mengunjungi orang tua kita, kita tidak mau mendatangi hal-hal lain yang selama ini sangat baik dan positif untuk kita dengan dalih yakni takut dengan virus corona. Sehingga bagaimana kita menyikapi hal yang demikian? Pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama mari kita sama-sama menyimak ya, bagaimana kisah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikenal ya, jasa beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau demi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semua kita kenal dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang dengan ketegasannya beliau, yang dengan kedahsyatan beliau, bahkan ya setan itu ketika Sayyidina Umar lewat, mending setan ini lewat jalan lain agar tidak berjumpa langsung dengan Sayyidina Umar, saking takutnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu beliau. Sehingga pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dengan rombongan hendak pergi ke Syam. Beliau hendak pergi ke Syam, sudah berjalan, sebentar lagi sampai di Syam. Kemudian beliau dapat kabar bahwa jangan datang ke negeri Syam. Kenapa? Karena di tempat tersebut sedang ada wabah, taun, penyakit ya. Ya mungkin kalau kita mirip-miripkan mungkin saat ini corona ya, tapi beda, pasti beda. Sehingga dapat kabar yang demikian, kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, diajaknya rapat musyawarah. Bagaimana ini? Kita tetap berangkat atau pulang? Sahabat yang lain menyampaikan, kenapa kita harus mundur? Ya, kita tetap berangkat. Ini dakwah. Ya, ini demi agama Allah, agama Rasulullah. Kenapa kita harus takut? Kepada musuh saja kita tidak pernah takut. Bahkan syahid menjadi jalan hidup kita. Kenapa takut? Hanya dengan wabah penyakit. Masuk. Ada lagi sahabat yang lain pun berkomentar, jangan kita datang ke tempat tersebut karena di tempat tersebut ada wabah. Maka singkat cerita, diskusi yang panjang, dan kemudian juga beliau sampai beberapa kali rapat musyawarah, dan kemudian dikumpulkan oleh beliau pembesar-pembesar atau sesepuh Quraisy yang sudah Islam tentunya, kemudian minta pendapat dan sebagainya. Kemudian adalah seorang sahabat menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar daripada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang apabila kalau di tempat tersebut ada wabah, maka kita jangan datang, dan mereka yang di tempat tersebut pun jangan keluar. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab dengan kebijaksanaan beliau, dan beliau buang itu ego ya, beliau buang, gak ada kata gengsi ya, beliau buang itu yang selama ini Sayyidina Umar terkenal dengan tegas, gagah, berani, kok cuma takut karena wabah penyakit. Beliau tidak memikirkan hal yang demikian, tetapi beliau mengambil kesimpulan, maka karena ini dan karena sudah kita musyawarahkan dan sebagainya, beliau mengambil kesimpulan bahwa tidak meneruskan perjalanan ke negeri Syam dan kembali pulang. Hadirin dimanapun Anda berada, ini pelajaran yang pertama dari Sayyidina Umar ya. Tadi pun ada sahabat yang komentar, wahai Khalifah Umar, wahai Sayyidina Umar,
Bagaimana engkau tidak jadi pergi ke Syam? Padahal itu sudah menjadi takdir, sudah menjadi ketetapan daripada Allah. Apakah engkau hendak lari daripada ketetapan Allah? Apa yang beliau jawab? Betul, kita lari, kita pergi, kita menghindar daripada ketetapan Allah yang satu, lari kepada ketetapan Allah yang lainnya. Artinya apa? Kita gambarkan, misalnya kita punya gembala, kambing, ya, sapi dan sebagainya. Sebelah sini rumputnya hijau, sebelah sini rumputnya kering. Mana yang kita pilih? Rumput yang hijau untuk kita kasihkan makanan gembala kita, atau yang kering? Dua-duanya takdir ketetapan Allah, tapi Allah berikan untuk memilih mana yang hendak kita pilih. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini yang pertama. Yang kedua, ketika memang wabah itu terjadi, maka mesti ada sesuatu yang harus kita sadari, yang harus kita ingat, yang harus kita evaluasi diri. Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Baik, Allah Maha segala-galanya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik buruk, semua betul dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga perlu kita menyimak daripada banyak hujah, banyak dalil, banyak sumber-sumber, banyak hal yang harus kita pelajari di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil hikmah daripada semua yang terjadi di alam ini. Salah satunya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, ya, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat ulah tangan manusia. Terkait dengan wabah ini, kita tidak menyalahkan si A, si B, si C dan sebagainya. Hal ini sudah terjadi, hal ini sudah mengalir, ya. Artinya kita kembalikan kepada diri kita. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah agar Allah hilangkan wabah ini, agar Allah jauhkan wabah ini daripada kita. Dan pun Al-Habib Umar bin Salim Al-Hafiz sampaikan, kalau kita berharap kepada Allah agar wabah Allah hilangkan, Allah hapuskan, maka selayaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan banyak-banyak bersedekah. Ini hal yang harus kita lakukan. Banyak kita berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, kata Allah, maka aku akan pasti menjawab doamu. Maka daripada itu, mari banyak-banyak kita berdoa. Jangan malas kita berdoa kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian banyak-banyak kita bersedekah. Artinya apa? Di sini Allah perintahkan kita untuk, ya, pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Ya, dan ini yang kita ambilkan hikmah dari perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini wabah corona ini waktunya dekat, ya. Waktunya tidak jauh dengan perjalanan Isra Mi'raj yang kita biasa memperingati setiap tahun. Ya, artinya mungkin ada hikmah di sebalik ini yang betul-betul kita harus lebih dalam memahami hikmah daripada Isra Mi'raj. Yang pertama, kenapa Allah isra'kan Rasulullah daripada Makkah ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Baru kemudian daripada Palestina, Mi'raj Rasulullah daripada Masjid Al-Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Di sini Allah, salah satunya Allah ajarkan kepada kita, hablum minan nas, hablum minallah. Apakah tidak mungkin, apakah tidak bisa buruk yang ditunggangi oleh Rasulullah
Ya, dari Ka'bah, dari Makkah langsung ke Sidratul Muntaha. Di sini ada hikmahnya, ya. Dan pun ini menjadi bukti, ya, untuk Rasulullah bahwa Rasulullah tidak mengada-ngada. Ketika waktu itu orang kafir Quraisy, bahkan yang imannya masih belum kuat, ada yang kembali kepada keyakinan semulanya karena mengira Rasulullah ini tahayul, Rasulullah ini ngomongnya nggak benar dan sebagainya, sehingga kembali mereka kepada akidah sebelumnya. Nah, dengan perjalanan Isra, maka Rasulullah dapat menguraikan keadaan lingkungan yang ada di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Beliau uraikan, beliau sampaikan, yang mana Rasulullah sebelum itu belum pernah melakukan perjalanan ke Palestina, tetapi beliau sampaikan, beliau kisahkan hal-hal sekeliling Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Maka sebagian yang membuka fikirnya percaya bahwa Rasulullah tidak berbohong. Ini bukti, salah satu hikmahnya di situ. Ya, artinya kembali lagi kita kepada konteks tema kita, yakni kita berharap kepada Allah dengan berdoa agar Allah hilangkan wabah ini, Allah hapuskan wabah ini, Allah angkat wabah ini daripada kita semuanya. Doa dan banyak kita bersedekah. Hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kalau untuk wilayah-wilayah yang belum terkena, ya, belum terjangkit, belum ada korban dan sebagainya, Al-Habib Umar bin Salim Al-Hafiz sampaikan, yakni bagaimana caranya? Yakni ada 3. Banyak-banyak kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak-banyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita berzikir kepada Allah. Dengan zikir yang mana? Bagaimana? Semua hal, semua zikir, semua wirid itu baik. Yang penting niat kita kepada Allah. Boleh kita dengan zikir la ilaha illallah, Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Hati terasa tenang, terasa sejuk ketika berzikir kepada Allah. Maka banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Kita juga banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Solawat yang bagaimana? Terserah kita. Solawat banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada juga solawat tibil qulub, solawat nariyah, salawat Fatih, Nuril Anwar, Nurizat, dan banyak lagi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
أبداني وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Banyak lagi sholawat yang lainnya. Maka perbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Banyak-banyak kita bersolawat. Bagaimana tidak? Ya, coba kita ingat. Kenapa kita bersolawat? Coba kita tengok. Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah perintahkan kepada manusia, kepada kita semua untuk bersolawat, terlebih dahulu Allah menyampaikan Innallah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya ya Allah bersolawat dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Kemudian baru Allah menyuruh ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah perintahkan, Allah menyeru wahai orang-orang beriman, maka bersolawatlah kamu semua kepada Rasulullah dan sampaikan salam penghormatan. Maka di sini kita harus paham, kita mengerti ya, bagaimana hukum sholawat wajib. Ketika kita sholat, kita tidak membacakan sholawat kepada Rasulullah, maka tidak sah sholat kita. Ini hukumnya wajib ya. Dan untuk apabila kita bisa mendawamkan untuk harian kita, maka masuk ke sunnah dan seterusnya. Dan amalan sholawat ini sangat sungguh luar biasa ya. Bahkan sebagian ulama menyampaikan sambil kita pun bergurau misalnya, Allah terima. Maupun kita sambil riya, sambil sombong, sambil sebagainya, kita bacakan sholawat, Allah terima. Karena kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang pertama, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kemudian banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, kata Al-Habib Umar bin Salim Al-Hafiz, untuk agar kita terhindar dari wabah ini, banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah. Wahai hadirin dimanapun berada, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, kita manusia ini tidak terlepas daripada dosa dan salah ya. Bahkan seorang arif billah pun, mereka juga bukan orang yang terlepas daripada dosa dan salah. Tetapi mereka yang arif billah, mereka segera sadar ketika melakukan salah dan segera bertaubat dan membenahi sikap dan tindak tanduk perbuatan yang dilakukan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu menyukai ya, Allah itu cinta, Allah itu senang orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan, mensucikan diri. Maka poin ini harus kita renungi. Banyak, sungguh tidak sedikit dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak pernah kita tidak berdosa mungkin dalam setiap hari. Kalaupun kita tidak melakukan dosa besar, bisa jadi kita melakukan dosa kecil. Kalaupun bukan dengan dosa badani dari mata, tangan dan sebagainya, mungkin kita terjaga. Tapi bisa kita melakukan dosa dengan pikiran dan hati kita. Ya, kita melihat orang iri, dengki, sombong dan sebagainya, ini juga sangat merusak ya hati kita, diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita banyak-banyak introspeksi diri. Sayyidina Umar ya,
Sayyidina Umar sampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum nanti kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kita sering menghitung berapa pengeluaran, berapa keuntungan, berapa pemasukan daripada usaha kita, dagang kita dan sebagainya. Kita sering menghitung daripada harta yang kita miliki, daripada hal-hal duniawi yang ada pada diri kita. Tetapi kita jarang untuk menghitung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah berapa banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung-hitung. Semisal sholat, dari kita mulai balik sampai saat ini, kita ingat kira-kira umur berapa kita mulai sholat? Sudahkah kita berusaha untuk membayar, mengkodok sholat-sholat kita yang sebelumnya? Ataupun kita puasa, ataupun hal-hal lain yang sungguh jelas mudaratnya, yang sungguh jelas maksiat dan dosanya kepada Allah yang sudah kita lakukan. Maka selalu kita introspeksi diri kita, selalu ingat-ingat dosa dan kesalahan kita, kemudian beristighfar kepada Allah, ya, karena Allah Maha Pengampun, yakin. Tapi kita harus sungguh-sungguh dan kita tinggalkan, maka insya Allah akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi ingat, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, apabila sudah Allah ampuni dosa kita, maka selesai sudah. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa ini, yang sungguh kita harus segera kita selesaikan, ya. Ketika kita berurusan dengan manusia, ya, maka sampai akhir hayat kita tidak kita selesaikan, maka ini yang sungguh akan nanti menghambat kita. Bayangkan misal kita berhutang 1000 dengan saudara kita, yang mungkin saat ini 1000 tidak ada apa-apa, mudah kita mendapat, minta pun mungkin kita bakal dapat. Tapi bayangkan nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, kita tidak akan mungkin menemukan selembar 1000 di sana. Kemudian Allah Maha Adil, maka kata Allah, aku tidak mengampuni sebelum kau selesaikan dengan saudaramu yang kau pernah berurusan selama di dunia dulu. Kemudian Allah pertemukan kita dengan orang tersebut. Bagaimana kalau orang tersebut tidak menghalalkan uang yang kita pakai, yang kita pinjam? Apa yang terjadi? Maka dengan keadilan Allah, maka pahala kita, ya, pahala kita, cuma itu yang kita miliki nanti, pahala dosa. Tidak ada lagi. Kita tidak punya uang, tidak punya harta dan sebagainya. Yang kita miliki, yang kita andalkan adalah ibadah, pahala ibadah kita dan dosa daripada hal-hal yang telah kita lakukan di dunia. Maka kata Allah, keadilannya Allah, maka pahala kamu, ya, kamu berikan kepada dia untuk menebus daripada hutang kamu kepada dia. Tapi bagaimana ya Allah? Pahala saya sudah tidak ada ya Allah. Pahala saya semua sudah habis ya Allah. Pahala saya ya Allah semua, ternyata saya sombong selama di dunia ya Allah. Saya bersedekah karena ria ya Allah. Saya melakukan ibadah di dunia bukan karenamu ya Allah, tapi karena makhlukmu ya Allah. Sehingga tidak ada satupun ibadah yang saya bisa terima pahalanya saat ini ya Allah. Bagaimana ya Allah? Maka bagaimana selanjutnya? Kata Allah, ya kalau begitu, maka kamu dosanya mau kamu berikan kepada dia. Bayangkan wahai saudara-saudara, sudahlah kita tidak memiliki lagi ibadah, pahala ibadah kita, ditambah lagi dosa daripada orang yang tadi berurusan dengan kita selama di dunia. Maka daripada itu, harus sungguh-sungguh kita menyelesaikan urusan kita yang ada di dunia ini setuntas-tuntasnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung, hari kita ingat-ingat semua persoalan yang ada dengan hidup kita berkaitan dengan siapapun, maka segera kita selesaikan agar tidak menjadi polemik di padang mahsyar nanti, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau 1000
gampang kita mendapatkan, insya Allah mudah bisa kita cari untuk di dunia ini saat ini. Tapi bagaimana yaumul qiyamah nanti? Maka kata Habib Umar bin Salim Al-Hafiz, yang ketiga tadi banyak kita ya beristighfar, ya banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak hal lagi yang berkaitan dengan wabah virus corona ini. Kita juga harus mengikuti ya daripada mereka-mereka yang membidangi, para dokter dan juga mereka para pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab penuh untuk masyarakatnya. Kita juga jangan terlalu membangkang ya, kalau mereka yang paham bidang tersebut ya, maka ikuti apa prosedurnya, apa yang harus dilakukan, ikuti ya, ikuti arahan-arahan. Dan juga kita harus banyak mendengar daripada pengarahan nasihat daripada ulama-ulama kita yang terkemuka ya, yang ada di negeri kita Indonesia ini. Dan ayo terus kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selesaikan wabah ini, Allah selesaikan musibah ini, Allah selesaikan bencana ini yang luar biasa ya, luar biasa. Dan juga coba kita banyak sungguh hikmah yang bisa kita ambil, yang kita petik. Bayangkan kita manusia takut ya, seluruh dunia saat ini takut hanya dengan makhluk yang mikro, sangat kecil ya, tidak nampak bahkan oleh mata kita. Tapi semua makhluk di dunia ini sekarang ketakutan untuk bertemu dengan makhluk tersebut, apalagi sampai bersentuhan dan berhubungan langsung dengan yang namanya virus corona. Maka bayangkan betapa kesombongan kita tidak ada gunanya, betapa banyak harta kita apabila kita terkena, maka tidak ada lagi kita berharap, kita tidak berguna bagi kita. Bagaimana jabatan kita sekarang, semua wabah ini, bahkan pejabat-pejabat pun ada yang terkena. Maka saat gentingnya semua ini, maka di saat ini kita belajar untuk terus semakin menghubungkan, mendekatkan diri kita hanya kepada Allah. Kita berlindung hanya kepada Allah, kita berlindung hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita aman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini kita harus terus ambil hikmah dari kejadian-kejadian ini. Kalau ada saudara kita yang terkena, maka bersabarlah dengan ketetapan Allah ini, maka kita ikhlaslah. Ini sudah menjadi ketetapan takdir hidup kita. Semoga dengan kesabaran, keikhlas kita, Allah terima kita, dan semoga Allah wafatkan semua dalam keadaan syahid, dalam keadaan baik, dan Allah berikan nikmat yang banyak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.